Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Intan Murni dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Hai adik-adik di rumah, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak ya. Tapi pun, kita kasih tahu ya adik-adik di rumah. Kalau Kak Cai bilang tapi pun, adik-adik jawabnya apa? Ya pun. Itu maksudnya apa ya? Itu adalah kata sapaan dari bahasa Lampung, Kak Cai. Wah, bener banget adik-adik. Hari ini Kak Cai akan mendongeng tentang cerita rakyat Lampung. Adik-adik mau denger nggak? Mau? Dodo mau denger nggak? Udah Kak Cai. Wah, kalau gitu adik-adik harus menyimak sampai akhir. Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki beragam cerita rakyat. Salah satunya adalah buaya perombak Sungai Tulang Bawang. Ya, jadi adik-adik, cerita rakyat ini berasal dari daerah Lampung, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang. Alkisah diceritakan di Kabupaten Tulang Bawang terdapat sungai yang namanya juga Sungai Tulang Bawang. Nah, sungai ini sangat terkenal dengan keganasan buayanya. Bahkan nelayan-nelayan yang melewati sungai tersebut harus hati-hati. Mereka terus menyusuri sungai dengan perlahan. Karena ketakutan, sudah banyak sekali cerita-cerita warga yang hilang saat sedang mandi ataupun mencuci baju. Pada suatu hari, kejadian mengerikan itu pun terulang kembali. Seorang gadis kecil dan cantik bernama Aminah sedang mencuci baju di sungai. Canggat agung, canggat agung, libat tangan, di lampu tamaro, di lampu tamaro, mejang busandi, gawi adat Lampung, gawi adat Lampung, jajaman Tuhan, lapahan jamo-jamo, ngelestarikan adat Lampung. Sudah mencuci baju. Namun adik-adik, tiba-tiba terdengar bunyi mengeram. Aminah ketakutan. Apa itu? Tiba-tiba ada seekor buaya menerkam dari bawah air. Aminah hilang setelah diterkam oleh buaya itu, tanpa meninggalkan jejak sekalipun. Lalu, warga desa tersebut digegerkan oleh kabar hilangnya Aminah. Aminah! 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 Di mana kamu, Aminah? Aminah! Aminah! Seluruh warga desa pun mencari Aminah. Sementara itu, di lain tempat, di dasar Sungai Tulang Bawang, Aminah sedang tergeletak lemas tak berdaya.
berdaya. Ia baru saja bangun dari pingsannya. Aku di mana? Aku di mana? Ayah, ibu, ayah, ibu. Aku di mana? Aminah terus mencari ayah dan ibunya. Aminah terus melihat-lihat sekelilingnya. Ia terus mengamati. Ternyata Aminah sedang berada di dalam gua yang banyak sekali emas dan juga permata. Betapa terkejutnya Aminah ketika Aminah melihat seekor buaya. Buaya, buaya. Hei gadis kecil, hei gadis kecil Narupawan, jangan takut, aku tidak akan memangsamu. Buaya itu berkata tidak akan memangsa Aminah. Kamu siapa? Wujudmu buaya, tapi kenapa kamu bisa berbicara bahasa manusia? Kamu bisa berbicara seperti manusia. Tenanglah gadis cantik, dulunya aku adalah manusia. Namaku adalah Somat. Aku dikutuk karena perbuatanku yang jahat. Aku sering merampok. Bahkan aku terkenal sebagai perampok yang jahat. Aku merampok harta benda seluruh saudagar yang berlayar di sungai ini. Lalu harta yang aku dapatkan aku simpan di gua ini. Lalu, bagaimana jika Anda lapar? Ketika bulan purnama tiba, aku dapat berubah wujud menjadi manusia. Lalu, aku pergi ke pasar di tepian sungai Tulang Bawang untuk menjual seluruh harta-hartaku. Lalu aku tukarkan dengan makanan dan aku bawa untuk dijadikan simpanan di gua ini. Memangnya, bagaimana cara kamu keluar dari gua ini untuk pergi ke pasar? Aku membangun sebuah terowongan yang ada di gua ini. Terowongan itu menghubungkan antara gua ini dengan hutan yang akan membawa ke tempat pemukiman penduduk. Aminah pun tidak mensia-siakan setelah mendengarkan penjelasan dari buaya agar suatu saat nanti Aminah bisa melarikan diri dari gua tersebut. Aminah pun bertanya kembali dengan si buaya. Buaya, jika aku boleh bertanya, kenapa kamu menculikku? Tapi, kenapa kamu tidak langsung memaksaku? Dan tetap membiarkan aku hidup? Dengan Aminah, aku tidak ingin memangsamu karena aku menyukaimu. Kamu adalah gadis kecil yang baik hati dan cantik jelita. Maka, aku ingin kamu menemaniku di gua ini karena aku sendirian, Aminah. Apa? Tapi buaya, maaf, aku tidak bisa buaya. Pasti orang tuaku akan mencariku. Aku tidak bisa tinggal bersamamu buaya. Apa? Kalau kamu tidak mau tinggal bersamaku, maka aku akan memangsamu. Tapi, kalau kamu mau tinggal bersamaku, aku akan memberikan harta-hartaku padamu, Aminah. Tapi Aminah pun terus berpikir, dan Aminah mengiyakan permintaan buaya untuk tetap tinggal di sana. Pada suatu hari,
buaya pun lengah dan buaya sedang tertidur pulas sedangkan Aminah terjaga dari tidurnya. Aminah yang melihat buaya sedang tertidur pulas, lalu Aminah terpikir untuk memanfaatkan kesempatan tersebut agar Aminah dapat kembali ke rumahnya. Lalu Aminah mulai mencari jalan untuk keluar dari gua tersebut. Aminah pergi dengan membawa harta-harta berlian, emas, permata yang sudah diberikan oleh buaya kepada Aminah. Lalu Aminah mulai mencari jalan keluar. Ia terus menyusuri lorong, mencari di mana jalan agar Aminah bisa keluar dari tempat itu. Buaya sedang tertidur. Aku harus mencari tempat pergi dari gua ini. Tapi di mana? Di mana aku bisa pergi dari gua ini? Aminah terus mencari dan terus mencari sampai Aminah menemukan sebuah lorong di dalam gua itu. Di mana ya? Di mana ya? Hah? Itu adalah lorongnya. Lalu Aminah mencoba untuk mendekati lorong tersebut. Aminah menggeser batu yang besar. Akhirnya Aminah mulai masuk ke dalam lorong tersebut. Aminah merangkak. Buaya masih tertidur. Akhirnya Aminah dapat sampai di ujung daripada lorong. Aminah melihat cahaya matahari yang menandakan bahwa tempat itu tidak jauh dari pemukiman warga. Ada cahaya matahari. Aku harus ke sana. Adik kecil, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di tengah hutan sendirian? Akhirnya Aminah pun menceritakan seluruh kejadian yang terjadi kepadanya. Lalu bapak tersebut menghantarkan Aminah menuju ke rumahnya. Dan Aminah membagikan apa yang telah ia dapatkan, emas, permata hasil rampukan buaya, kepada seluruh warga desa. Aminah juga menceritakan kepada warga desa agar terus berhati-hati ketika mencuci baju ataupun mencari ikan di sungai. Akhirnya pun warga desa hidup dengan rukun. Karena pengalaman yang telah diceritakan Aminah, maka warga desa lebih berhati-hati lagi untuk beraktivitas di tepian Sungai Tulang Bawang. Itulah cerita dari buaya perompak Sungai Tulang Bawang. Semoga adik-adik dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah Kak Ci ceritakan. Dan semoga kita semua dapat terus belajar agar bisa berhati-hati dan tidak menjadi manusia yang merampas hak milik orang lain. Sampai jumpa. Dadah.